Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Shadaqallahul azim. Para bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Kita masih diberi kekuatan untuk bisa hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini akan menjadi bagian dari cara kita untuk meningkatkan amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu sekalian, tema kita kali ini akan membahas dua hadis dari Nabi yang diambil dari salah satu kitab karya Imam Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi. Dari kutipan yang ada dalam kitab itu, beliau mengutip beberapa hadis Nabi yang coba kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan hadis ini bisa menjadi inspirasi buat kita untuk memperbaiki cara kita beragama lebih baik. Tema ini mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada yang pernah mendengar hadis ini dan populer sebenarnya. Tapi tidak ada salahnya kita coba kaji ulang dalam perspektif yang lebih berbeda. Saya bacakan hadisnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu nafarin yuzilluhumullahu tahta zilli arshihi yauma la zilla illa zilluh. Jadi kata Nabi, ada 3 kelompok manusia yang nanti berpotensi mendapatkan perlindungan dari Allah pada saat tidak ada satupun yang bisa melindunginya. Tentu yang dimaksud adalah yaumul qiyamah, spesifik lagi di alam mahsyar. Jadi ada satu kitab yang juga dikarang oleh Imam An-Nawawi, nama kitabnya Syu'bul Iman. Beliau menjelaskan bahwa alam mahsyar itu disebut dalam bahasa Arabnya ardun bayda'un wasi'atun. Jadi alam mahsyar itu Bapak-bapak satu kawasan yang warnanya putih seperti awan yang putih. Wasi'atun yang luasnya tak terhingga. Jadi nanti ada satu zona, satu kawasan yang disebut dalam bahasa Arab mahsyar. Mahsyar itu isim makan, ya, kalimat isim tempat berkumpul. Itu dijelaskan adalah tempat yang sangat luas, warnanya putih seperti awan, dan di situ kumpul manusia dari mulai zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Jadi ada satu penjelasan bahwa
Alam mahsyar itu situasi yang paling mengerikan. Tapi di sisi yang lain, alam mahsyar menjadi tempat yang sangat nyaman. Lalu apa yang menentukan suasana mahsyar itu bisa nyaman, bisa sengsara, bisa menderita, bisa mengerikan, tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Nah, itu di dalam satu riwayat, ada orang yang di sini senyum-senyum saja, tapi di sebelah situ ada orang mandi dengan keringatnya, dalam kondisi menderita, dalam kondisi tersiksa. Yang sebelah biasa-biasa saja. Di sebelah sana ada yang berdarah-darah, ya. Jadi alam mahsyar itu ada amazing, ada satu keajaiban di mana perilaku orang beda-beda, nasib orang beda-beda. Ada yang nyaman, ada yang bahagia, ada yang menderita, ada yang tersiksa. Jadi memang bisa disebut alam mahsyar itu konotasinya satu kawasan yang memang sangat mengerikan. Nah, tetapi nggak usah khawatir, Nabi memberi informasi penting bahwa alam mahsyar akan menjadi sebuah zona damai ketika kita ikut apa yang disampaikan Nabi. Nah, butuh perlindungan ketika kita masuk kawasan yang tak bisa dikenal satu sama lain. Karena kita di sana itu di dalam ayat lain, anak tidak kenal bapak ibunya, bapak ibu nggak kenal anaknya, ya. Suami tidak kenal istrinya, istrinya nggak kenal suaminya, semua saudara nggak kenal itu, semua orang asing kanan kiri kita, dan suasananya sangat menakutkan. Dan disitulah butuh yang disebut dengan syafaat. Syafaat itu pertolongan. Satu-satunya nabi dan rasul yang mampu berpotensi memberikan pertolongan adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, tetapi ada satu hadis nih yang kita akan kaji, ada orang yang sejak masuk alam mahsyar itu langsung mendapatkan perlindungan dan dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang ngawalnya Allah kan sudah tidak ada lagi kegalauan, sudah tidak ada kekhawatiran, sudah tidak ada kecemasan. Jadi Allah hadir bersama orang-orang yang 3 golongan. Nah, itu. Insya Allah diantaranya bapak-bapak dan ibu semua. Yang nanti dalam perjalanan mahsyar itu luar biasa, Pak. Ya. Kalau kita baca dalam ayat Quran itu kan nanti ada layar besar gitu ya. Kalau kita gambarkan secara tafsir kontekstual yang akan memperlihatkan amal kita dari mulai balik sampai nanti meninggal. Semuanya terdeteksi secara sempurna oleh Allah. Karena teknologi Allah itu lebih canggih dari teknologi manusia. Jadi Allah bisa melakukan rekaman ya perjalanan hidup manusia melalui tim khususnya yaitu para malaikat ya yang dibekali kemampuan tinggi lebih dahsyat dari teknologi modern apapun. Jadi nanti kan di dalam Quran itu barang siapa yang beramal sedikit yaroh itu ditampakkan, dan barang siapa yang berbuat buruk ditampakkan juga gitu. Tapi ada satu kekecualian orang yang tidak akan mengalami sengsara panjang. Yang pertama siapa? Nah, ini kata Nabi. Yang pertama adalah orang yang akan mendapat perlindungan dari Allah adalah al-mutawaddi'u fil makari. Pekerjaan simple, sederhana, tapi efeknya menghadirkan kawalan Allah pada saat kita ada di alam mahsyar. Apa itu? Orang-orang yang berwudu dalam situasi keadaan malas. Dingin, dalam kondisi ngantuk, dalam kondisi letih, dalam kondisi lelah, tapi harus mengambil air wudhu untuk melaksanakan ibadah, dia paksakan itu, maka tindakan dia mengambil air wudhu pada situasi yang sangat malas itu, itulah cara kita untuk menghadirkan perlindungan Allah di hari kiamat nanti. Kan pekerjaan sederhana, Pak. Wudhu, lagi malas, lagi dingin, tapi memaksakan diri wudhu secara sempurna. Itu cara tepat kita untuk menghadirkan perlindungan Allah nanti di hari kiamat. Jadi wudhu itu nggak main-main, Pak. Wudhu itu banyak simbolnya. Jadi kenapa orang mau sholat harus wudhu? Bukan karena membersihkan fisik, Pak. Itu simbol saja. Bahwa iya tangan kita kotor, mulut kita kotor, wajah kita kotor, dicuci setiap 5 kali sehari minimal. Iya secara fisik. Tapi ada filosofinya wudhu itu. Ketika Nabi Musa alaihissalam
membawa keluarganya di bawah gunung Sinai. Tiba-tiba Nabi Musa melihat api di atas gunung itu, Pak. Dan kemudian Nabi Musa bilang kepada keluarganya, kamu tinggal di sini, saya akan naik ke atas bukit, saya akan menuju api yang menyala di atas bukit dengan terang itu. Siapa tahu dari api itu akan saya dapat petunjuk. Naiklah Nabi Musa di gunung Sinai. Nyampe di bukit, api semakin terang, Pak. Tiba-tiba apa yang terjadi? Begitu Nabi Musa melangkah hampir mendekati api itu ada suara, berbicara api. Apa kata Musa? Kata api, "Hai Musa, lepas kedua sendalmu. Engkau sudah masuk ke kawasan suci." Bapak bisa cek di dalam surat Toha ayat 9 sampai ayat 14. Apa yang saya ceritakan itu ada di situ. Jadi ketika Nabi Musa naik ke atas bukit dan kemudian dia melihat api, ketika mau merapat ke api, tiba-tiba api itu bicara, "Hai Musa, lepas kedua sendalmu, engkau sekarang berada di tempat yang suci." Sendal digambarkan sebagai simbol kotoran, simbol benda yang membawa kotoran. Jadi ketika Nabi Musa ingin menghadap zat yang maha suci, maka unsur-unsur duniawi yang diwakili oleh sendal harus dilepas. Kira-kira begitu. Logikanya apa? Allah itu zat yang maha suci. Allah akan menerima kedatangan orang-orang kalau dia suci. Suci apanya? Bukan fisiknya, Pak. Suci jiwanya, suci pikirannya, suci hatinya, dan disimbolkan dengan wudhu, gitu ya. Wudhu itu simbol saja, tapi hakikatnya di sini. Itulah yang digambarkan di dalam surat Toha ayat 9 ketika menceritakan Nabi Musa alaihissalam yang akan menemui Allah berupa api itu. Nah, setelah dilepas kedua sendalnya, Allah kan terus berfirman, "Hai Musa, aku adalah Tuhanmu. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Sembahlah aku, sholatlah untukku, dan berzikirlah kepadaku." Itu jelas sekali dalam surat Toha ayat 9 ayat 11. Jadi setelah Nabi Musa melepas simbol-simbol kekotoran duniawi yang digambarkan sebagai sendal, baru Nabi Musa merapat, sudah tidak ada lagi beban dunia di situ, ya. Makanya kan ketika orang sholat jangan mikirin dunia, kan. Ya, lepas semua atribut-atribut keduniaan kita yang mengotori jiwa kita, uang kita, mobil kita, rumah kita. Begitu masuk ke masjid, lupa semuanya. Karena kita akan menghadap zat yang maha sakral, maha suci, yang tidak butuh atribut duniawi. Jadi lepas. Jadi ketika Nabi Musa diperintahkan Allah melepaskan sendal, itu sebagai simbol bahwa kotoran-kotoran atribut duniawi harus dilepas ketika kita menghadap Allah. Secara fikih digambarkan dengan wudhu. Nah, kemudian baru kan nanti Bapak Ibu bisa cek ya di dalam surat Toha ayat berapa tadi? Ayat 9 ya sampai ayat 13. Itu jelas banget. Dan kita bisa menafsirkan. Memang ada penafsiran lain kalau kita baca secara lebih modern pemikirannya. Dalam situasi apapun dan cara apapun, manusia itu tidak mungkin ketemu dengan Allah secara fisik. Karena Allah itu zat yang maha gaib. Gaib itu metafisik di belakang. Nggak mungkin manusia bisa bertemu dengan Allah secara fisik. Jadi ketika ada yang nanya, mungkinkah manusia bisa melihat Allah secara fisik? Nggak mungkin. Karena Allah itu maha gaib dan tidak bisa dicerna dengan panca indera kita. Tapi pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau Allah yang ingin ketemu dengan hambanya? Nah, itu lain masalah. Kasus Nabi Musa di Gunung Sinai itu Allah ingin ketemu dengan Nabi Musa, maka Allah menampakkan dirinya berupa cahaya api yang terang. Jadi sampai kapanpun manusia tidak mungkin bisa melihat Allah secara physically. Tapi kalau Allahnya punya keinginan menemui hambanya dalam bentuk yang Allah inginkan, ya tidak ada yang susah bagi Allah. Maka Allah hadir di situ dalam bentuk cahaya api, dan api pun bicara kepada Musa. Dan dalam banyak riwayat, Pak, di Quran, Nabi yang paling banyak berdialog dan ngobrol dengan Allah adalah Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita baca di Quran itu, Nabi Musa diulang sangat banyak sekali, berkali-kali. Nah, kembali kepada filosofi tentang wudhu. Jadi kata Nabi,
yang akan menghadirkan perlindungan Allah pada saat nanti kita di hari kiamat adalah orang yang memaksakan diri mengambil air wudhu dalam situasi sangat malas. Satu, Pak. Jadi kan ini pekerjaan simple. Ngambil air wudhu kan nggak butuh biaya, Pak. Ya, nggak butuh energi tinggi kecuali dalam kondisi uzur lah ya. Kita normal-normal saja. Jadi ketika kita situasi malas, dingin gitu ya, nggak ingin sholat, ya pokoknya dalam kondisi yang lagi nyaman-nyamannya menikmati kehidupan, kita gak harus ngambil air wudhu, memaksakan diri mengambil air wudhu dalam situasi yang sangat malas. Itulah cara kita untuk mendapatkan perlindungan dari Allah pada saat nanti di hari kiamat. Satu. Tapi saya juga ingin jelaskan sekali lagi bapak-bapak, wudhu itu simbol sebenarnya, ada makna-makna filosofinya. Ketika kita membasuh tangan, bukan fisik sebenarnya, tapi jangan-jangan tangan kita memang banyak dosanya, lalu dicuci setiap hari supaya dosanya rontok. Ya, ketika kita membasuh wajah, boleh jadi dalam wajah kita itu ada noda-noda kotor. Ya, kalau orang-orang ahli tasawuf yang amalnya sudah kelas level tinggi, memanfaatkan wajah untuk yang tidak produktif, itu dia menganggap dosa besar. Kaki yang dilangkahkan untuk tujuan yang tidak jelas dalam pandangan orang-orang sufi itu dosa kepada Allah. Kalau kita kan enggak ya, jalan tidak jelas yang penting melaku kan gitu ya. Kita jalan ya sudah. Kalau orang-orang yang levelnya sudah amalnya kelas tinggi, berjalan kaki dengan tujuan yang tidak jelas, itu sudah dosa. Nah, membasuh kaki pada saat wudhu hakikatnya adalah membasuh noda-noda dosa-dosa yang mungkin dilakukan oleh kaki kita. Tangan tadi juga sama, wajah juga sama. Jadi sebenarnya sekali lagi bapak-bapak, membasuh tangan, berkumur-kumur sama Pak. Ketika berkumur-kumur, mungkin secara medis penelitiannya sudah terbukti bahwa wudhu punya peran, punya manfaat yang sangat efektif untuk membersihkan bakteri di dalam mulut kita kalau kita lakukan terus-menerus kan. Makanya ketika musim Covid kita dianjurkan cuci tangan, kita dianjurkan apa lagi dan seterusnya ya. Itu kan sebenarnya wudhu sebelum Covid, wudhu sudah memberikan, Allah sudah memberikan cara untuk membersihkan. Nah, kembali. Jadi mungkin ketika kita kumur-kumur itu artinya kita sedang membersihkan noda-noda atau bakteri yang ada di dalam mulut. Tapi filosofinya apa? Mungkin mulut kita sering digunakan kata-kata yang tidak manfaat, kan dosa. Atau mungkin mulut kita sering digunakan untuk menyakiti orang, atau gosip. Kalau yang suka gosip itu bapak-bapak atau ibu-ibu, Pak? Bu, ada ibu-ibu nggak? Mohon maaf nih. Ada. Yang paling banyak gosip itu bapak-bapak atau ibu-ibu, Pak? Bapak-bapak. Pak, saya ingin berbagi aja. Sekelas bapak-bapak yang usianya sekarang sudah tidak ada lagi cerita tentang gosip. Mubazir, Pak. Tapi definisi gosip tahu kan ya, Pak ya? Ya, membicarakan sesuatu yang tidak penting lah. Nggak usah, Pak. Sekarang ini harus dirubah. Karena apa? Bagi orang-orang yang level agamanya mulai dewasa, gosip itu dosa besar. Surat Al-Hujurat ayat berapa itu? Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ya, surat Al-Hujurat ayat berapa tuh? Jangan kamu melakukan gosip atau melakukan ngerumpi untuk sesuatu yang kira-kira yang tidak jelas. Nah, mungkin mulut kita, telinga kita sering mendengar kata-kata yang gosip, itu kan dosa. Maka setiap 5 kali sehari minimal kita cuci mulut kita, kita cuci telinga kita, usap kita telinga kita. Bukan hanya membersihkan fisik, tetapi itu hakikatnya membersihkan dosa-dosa yang dilakukan oleh mulut kita, oleh telinga kita, mungkin juga oleh hidup kita. Nah, kata Nabi yang pertama sekali lagi, kalau kita ingin mendapat perlindungan dari Allah di hari kiamat, maka berwudu pada saat situasi sangat dingin. Ada hadis lain yang pernah kita kaji ya Pak ya. Saya yakin bapak-bapak ingat ya. Masih ingat Pak ya? Salasun kafarat.
Ada 3 yang bisa menggugurkan dosa. Jadi ada 3 pekerjaan simpel yang potensi menggugurkan dosa kita tanpa biaya. Yang pertama apa? Isbaghul wudu fis sabarat, ya, kata Nabi. Ini ada kaitannya dengan hadis ini. Kata Nabi, kalau ini kan ada 3 golongan yang akan mendapat perlindungan di hari kiamat. Ada hadis lain, ada 3 pekerjaan yang berpotensi menggugurkan dosa. Yang pertama sama, isbaghul wudu fis sabarat, menyempurnakan wudu pada saat sangat dingin. Hadis ini diduga kuat, ya, muncul namanya asbabul wurud, Pak. Kalau Quran kan asbabun nuzul, sebab-sebab diturunnya Quran itu namanya asbabun nuzul. Kalau sebab-sebab diriwayatkannya hadis namanya asbabul wurud. Jadi banyak ayat Quran turun karena ada sebab, ada latar belakangnya gitu ya kalau bahasa ilmiahnya. Ada juga hadis turun karena latar belakangnya. Diduga kuat hadis tentang ini. Jadi Madinah pada saat itu dalam keadaan musim dingin yang ekstrim. Jadi di Mekah Madinah itu ada 2 musim ekstrim, ada musim dingin, kalau dingin sekali, kalau panas sekali. Itu terdapat dalam Quran surat Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita iwas saif. Jadi syita iwas saif itu adalah 2 musim, Pak. Musim dingin yang ekstrim, musim panas yang ekstrim. Jadi orang-orang Quraisy itu selalu melakukan rihlah tadi ya. Di ila fi Quraisyin ila fi rihlatas syita. Melakukan perjalanan pada saat musim dingin banget dan musim panas banget. Jadi berarti di Mekah dan Madinah itu ada 2 musim ekstrim yang dijelaskan dalam Quran surat Quraisy. Pada saat situasi dingin di Madinah, banyak orang-orang sahabat Nabi yang tidak keluar masjid karena dingin, Pak. Lalu keluarlah hadis ini, kata Nabi, 3 hal yang bisa menggugurkan dosa: mengambil air wudhu, menyempurnakan wudhu pada saat situasi sangat dingin. Hadis itu muncul dari latar belakang asbabul wurud tadi. Maknanya apa, Pak? Jadi kata Nabi, air yang mengalir pada wajah dan tangan kita pada saat kita dalam keadaan dingin di waktu subuh, waktu pagi, itu adalah air yang berfungsi menggugurkan dosa-dosa kita semua. Bayar nggak, Pak, wudhu, Pak? Ya, kalau wudhunya di hotel bayar, Pak, karena bayar pakai hotel kan. Tapi kalau di masjid ini bayar nggak, Pak? Nggak ya. Nah. Jadi mengambil air wudhu, menyempurnakan air wudhu pada saat dingin, itu adalah cara kita menggugurkan dosa-dosa kita. Tapi pertanyaannya bagi yang punya dosa, ya. Kalau bapak-bapak kan kelihatan wajahnya nggak punya dosa ini. Ya. Punya dosa nggak, Pak? Punya ya. Sedikit apa banyak, Pak? Nah, udah lakukan wudhu terus menerus dalam kondisi dingin, ya, kita paksakan untuk wudhu, maka Nabi menggaransi air wudhunya menggugurkan dosa-dosa. Nabi bapak ini bab wudhu aja bisa 1 semester, Pak, panjang kalau dijelaskan dengan berbagai perspektif itu. Misalnya gini, apa itu ya? Masya Allah sampai lupa. Jadi intinya bahwa orang yang mengambil air wudhu pada saat di suatu dingin, situasi dingin, menyempurnakan wudhu pada saat dingin, itu berpotensi menggugurkan dosa-dosa. Nah, pertanyaannya, apakah wudhu itu hanya disyariatkan untuk melaksanakan ibadah sholat saja? Atau tawaf saja? Lalu kita kembali kepada akhlak Nabi. Nabi itu adalah tipe orang yang selalu dalam keadaan punya wudhu. Mau tidur wudhu, mau melakukan safar perjalanan wudhu, kan gak apa sholat. Mungkin mau bekerja di kantor kita sudah wudhu. Mungkin penafsiran sederhananya gini, kalau kita mau tidur wudhu, kan ada tubuh ya, Pak ya. Jadi boleh jadi mungkin malaikat Israel datang pada saat kita sedang tidur, posisi kita sedang dalam keadaan suci loh. Itu sudah poin, Pak. Jadi ketika Israel datang pada saat kita sedang tidur untuk menjemput kita pulang, posisi kita sedang dalam keadaan sudah punya wudhu. Itu kan poin buat kita. Ya kita bersyukur kalau kemudian misalnya, mohon maaf ya,
kalau misalnya meninggal dalam keadaan kita punya wudhu. Makanya Nabi mengajarkan, walaupun tidak mewajibkan, yang tidak wajib, Nabi itu selalu dalam banyak riwayat adalah orang yang selalu dalam keadaan punya wudhu. Jadi tidak hanya mau sholat, mau jalan. Makanya kenapa terlihat wajah Nabi itu suci, bersih. Itu kan ekspresi dari suasana jiwa. Jadi orang yang berwudu itu tidak hanya simbol fisik tapi membersihkan jiwa. Makanya Nabi kan terlihat menyenangkan, menggembirakan, membuat orang nyaman. Orang yang sedih memandang Nabi sedihnya hilang. Orang yang temperamentnya tinggi ketika dengan tamu lalu melemah. Karena apa? Ada aura yang diciptakan oleh Nabi karena terlatih untuk wudu setiap saat. Salah satunya itu. Maka walaupun wudhu itu hanya untuk sholat, mari kita sama-sama latih Bu ya, mau wudhu mau. Tapi saya kan bapak-bapak mau tidur wudhu ya Pak ya. Alhamdulillah, udah terlatih berarti. Termasuk mohon maaf kalau pengantin baru juga harus wudhu dulu Pak. Ya disunahkan ya, tidak harus wudhu. Semua. Lawang orang meninggal aja dimandikan harus ada wudhu kan simbol. Kalau urusan membersihkan dengan wudhu kan masih ada kotoran, tapi itu simbol bahwa karena dia akan menghadap zat yang maha suci, maka suci dulu gitu. Simbolnya pakai wudhu. Itulah mohon maaf kenapa banyak orang yang sholatnya tidak diterima karena belum bersih bukan belum bersih fisiknya, pikirannya, jiwanya, hatinya datang dengan kotoran yang banyak. Masih nempel dunia, masih nempel atribut keduniawian, lalu datang kepada zat yang maha bersih, nggak nyambung. Sehingga sholatnya mohon maaf terjebak pada rutinitas, nggak punya efek. Kenapa? Karena belum bersih. Itu makna terdalam dari wudhu. Nah yang pertama dari hadis yang kedua yang saya bacakan tadi, 3 hal yang menggugurkan dosa. Yang pertama menyempurnakan wudhu pada saat dingin. Yang kedua, nanti sama dengan ini nih, hampir sama hadisnya. Yang kedua yang menggugurkan dosa itu, kata Nabi naklul aqdam ilal jamaat. Nah ini bapak-bapak nih, melangkahkan kaki ke tempat berjamaah. Itu mahal banget Pak. Ya, bapak-bapak jalan kaki dari rumah atau dari manapun, naik motor, naik sepeda, datang untuk melaksanakan jamaah. Kalau jamaah di situ kan sholat mana? Tapi saya tafsirkan jamaah itu tidak hanya sholat sebenarnya. Tempat berkumpulnya orang berbuat kebaikan yaitu jamaah, ngaji jamaah. Ya tapi utamanya sholat. Orang yang melangkahkan kaki dari rumah, dari tempat kantor, dari kerja untuk datang berkumpul bersama berjamaah, itu langkah kakinya jadi garansi menggugurkan dosa, Pak. Subhanallah Pak. Jadi betapa murahnya Allah memberikan melalui nabinya, betapa murahnya untuk menggugurkan dosa. Yang penting kita istiqomah. Ya, istiqomah. Dan yang ketiga, tapi ada yang nanya, Pak, kalau saya naik motor gimana, Pak? Kan di situ jalan kaki ya. Nah, ya sama aja Pak Wahyu, ya. Pak Wahyu naik motor ya sama. Roda yang berputar di atas aspal itu penggugur dosa-dosa kita. Karena dulu kan nggak ada motor zaman Nabi kan. Seandainya zaman Nabi sudah ada mobil mewah, kayaknya para sahabat Nabi itu mobilnya mobil mewah semua, Pak. Saya melihat, Pak, 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, itu 9 orangnya orang-orang kaya raya, Pak, konglomerat, Pak. Abdurrahman bin Auf itu kan 70 triliun kekayaannya. Utsman bin Affan berapa triliun, Pak. Jadi mereka orang kaya, ya. Sahabat-sahabat Nabi, Siti Khadijah istrinya Nabi kaya raya, Pak. 2/3 tanah-tanah strategis di Makkah milik Siti Khadijah. Ya, Utsman bin Affan sampai hari ini hotelnya masih ada di Madinah tuh, ya. Kalau kita lewat, ya kemarin lewat juga tuh Pak Rafi, ya. Oh, saya beberapa kali saya bukti wakaf pondok wakaf Utsman bin Affan. Hotel wakafnya Utsman bin. Jadi bayangan saya, Utsman bin Affannya udah meninggal sekian ribu tahun lalu, tapi royaltinya masih terus jalan Pak hari ini. Berarti kekayaannya kan tak terhingga. Abdurrahman bin Auf itu kalau dikonversi uang sekarang hampir 70 triliun Pak. 70 triliun kalau beli kerupuk berapa ya Pak? Ya memang tidak semahal
tidak sebesar korupsinya Pertamina Pak ya. Konon katanya ya. Mudah-mudahan sih nggak ada. Nah, kembali kepada tadi. Jadi yang kedua yang akan menggugurkan dosa itu adalah melangkahkan kaki ke tempat jamaah. Nah, ini bapak-bapak datang ke sini itu luar biasa Pak. Dibayar sama Allah. Dan yang ketiga yang menggugurkan dosa itu apa? Intidhar sholat, ba'da sholat. Bapak-bapak lagi nih. Ada ibu-ibu juga ya? Ada ibu juga. Apa maknanya? Menunggu kehadiran waktu sholat setelah selesai sholat. Jadi nggak ada mubazirnya bapak duduk di masjid, nggak ada. Allah membayar melalui nabinya, sampaikan Muhammad kepada umatmu yang terlatih biasa menunggu waktu sholat setelah selesai sholat, aku gugurkan dosa-dosanya. Kira-kira begitu kalimatnya. Kalau bahasa saya itu begitu sholat maghrib selesai, ya Allah mudah-mudahan saya umurnya nyampe sholat isya. Gitu. Isya selesai, ya Allah mudah-mudahan subuh saya bisa bangun. Karena banyak loh Pak, malam tidur subuhnya nggak bangun selama-lamanya Pak. Ada nggak Pak? Ada Pak. Ya. Kemarin saya ngobrol sama teman Pak di salah satu hotel mewah lah. Pak, ada acara itu. Sama siapa kesini? Saya nggak berani itu tidur di hotel sendirian. Saya lagi sakit, ya kondisinya sedang sakit. Kenapa? Saya takut nanti tidur dalam hotel sendirian, gak ada yang nemenin, saya meninggal. Jadi gimana? Saya harus sama istri saya atau sama teman saya, dia bilang gitu. Jadi memang ada, kan banyak ceritanya orang meninggal pada saat sedang dalam keadaan tidur, Pak. Ya kalau tidurnya diawali dengan wudhu, tidurnya diawali dengan doa, tidurnya diawali dengan zikir, itu Nabi mengatakan barang siapa yang mengawali tidurnya dengan zikir dan doa, maka sepanjang tidurnya dianggap zikir dan doa. Orang anak muda sekarang kan bukan doa, di sini pasang apa namanya nih? Headset ya. Lagu TikTok sampai merem, TikToknya masih jalan aja gitu. Waduh masuk surga itu kayaknya. Mudah-mudahan masuk surga. Nah jadi itu yang ketiga orang yang makanya bapak-bapak kalau ingin mendapatkan penggugur dosa itu kata Nabi tunggulah waktu sholat setelah selesai sholat. Bukan berarti setelah sholat subuh lalu nongkrong di masjid sampai zuhur, enggak. Maksudnya apa? Ada kerinduan dalam hati kita untuk bisa ketemu lagi dengan waktu sholat. Kalau bahasa saya merindukan waktu sholat setelah selesai sholat. Jadi orang yang punya potensi dosanya digugurkan itu dia bahagia kalau ada waktu sholat datang itu Pak. Jadi salah satu ciri orang yang imannya sehat ketika ada azan berkumandang hatinya bahagia Pak. Dia akan mengatakan alhamdulillah ya Allah saya udah masuk waktu sholat lagi. Aku dipercaya olehmu untuk datang waktu sholat. Kan ada orang yang sedang bekerja sangat keras, ya lagi berbisnis, lagi rapat di kantor, datang waktu sholat, lalu hatinya, aduh rapat baru dimulai, udah azan gitu ya. Ada yang begitu nggak Pak? Sampai kan ya dulu zaman jahiliyah saya Pak Rabi, kalau memimpin rapat, Bapak Ibu, kita sudah ada suara azan, mari kita skor rapatnya, dan nanti setelah rapat kita teruskan, setelah azan selesai kita teruskan rapat. Jadi yang diskor itu rapat untuk mendengarkan azan. Mestinya yang diskor itu apa? Skor untuk melaksanakan sholat. Setelah sholat baru rapat lagi. Cuman problemnya kalau di sini kalau udah rapat kan pada pulang Pak ya. Ya terlepas dari itu semua. Ini kan terbalik Pak. Jadi bukan diskor rapatnya untuk mendengarkan azan. Diskor rapatnya untuk apa? Sholat. Saya tadi pagi juga ngisi kajian di ibu-ibu. Ibu-ibu kan yang muda-muda sering ngobeng tuh Pak. Ngobeng tahu Pak? Kalau ngobeng kan harus pakaiannya yang bagus, yang masih muda ya. Apalagi yang jadi pagar apa namanya tuh? Pagar betis apa ya? Nah itu kan, nah saya tanya sama ibu-ibu, kalau nanti pada saat kita lagi sibuk ngobeng, tiba-tiba ada suara azan zuhur, milih mana? Milih nerusin ngobeng, apa milih datang menuju sholat? Bingung Pak, karena pakaiannya kan baru pasang bedak. Bedaknya mahal lagi. Ya, Allah nanti ada kalimat menarik di sini. Ketika Nabi Ibrahim ditanya oleh seseorang, "Wahai Ibrahim, li ayyi syai'in," kata seseorang bertanya,
sebab apa engkau menjadi Allah menjadikan engkau sebagai Khalil? Khalil itu kekasih Allah. Apa yang menyebabkan Allah begitu mencintaimu? Kata orang kepada Ibrahim. Ibrahim jawabnya apa? Aku lebih mengutamakan Allah dari apapun di muka bumi ini. Jadi syarat orang ingin mendapatkan cinta dari Allah, dari riwayat Ibrahim itu adalah orang yang menomorsatukan Allah dari segala apapun. Kira-kira kalau kerja di kantor dengan azan mahal mana, Pak? Panggilan Allah dengan kerja di kantor mahal mana? Kalau secara duniawi, waduh saya rugi nih, rapat sekian kan bisnisnya rugi, harus sholat. Tidak. Allah lebih mahal dari apapun, sehingga pekerjaan sepenting apapun tutup, ya, karena ada yang lebih mahal, Allah. Dan orang yang memprioritaskan Allah, kata Nabi Ibrahim, itulah syarat akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dalam, malah ada kalau li ayyi syai'un ittakhadhakallahu khalilan. Kenapa Allah menjadikan kamu sebagai kekasih wahai Ibrahim? Lalu jawab Ibrahim, karena aku mengutamakan Allah dari apapun di muka bumi ini. Nah, kembali kepada hadis ini, ya. Tadi penggugur dosa sebagai pelengkap hadis ini sudah kita selesaikan. Sekarang kembali ke sini, 3 yang menggugurkan dosa. Yang pertama adalah apa tadi, Pak? Berwudu pada saat dalam kondisi malas, bukan dingin. Yang dingin yang kedua, malas, lagi beli kiyeng gitu ya, lagi tidur nyenyak-nyenyak, apalagi pengantin baru, ya. Kayak Pak Rapi ini kan pengantin baru, Pak, ya. Jadi kadang-kadang malas gitu ya. Dipaksakan dalam kondisi itu, maka berpotensi akan mendapat perlindungan dari Allah. Kemudian yang kedua, kata Nabi apa? Yang kedua adalah wal masyi ilal masajid fi dzulmi. Nah, ini tadi sama dengan hadis tadi. Apa? Yang akan mendapat perlindungan dari Allah di hari kiamat adalah wal masyi ilal masajid fi dzulmi. Orang yang berjalan kaki menuju masjid pada saat situasi masih gelap. Berarti kapan, Pak? Subuh, ya. Gelap itu kan waktu di zaman Nabi nggak ada listrik. Dari sini ke sana terang, Pak, ya. Dari rumahnya Pak Rapi ke sini terang. Tapi tidak itu substansinya bahwa orang yang melangkahkan kaki menuju masjid dalam situasi masih gelap, gitu ya. Ya belum terang tentu saja oleh matahari, itulah yang akan mendapatkan perlindungan di saat la zilla. Dalam hadis itu, la zilla illa zilluhu. Tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah Bapak-bapak, ya. Kalau bisa wariskan pada anak-anak kita. Ya, saya juga sama sedang mewariskan tradisi jalan dari pondok ke masjid. Dari kamar asrama ke masjid, itu dikawal terus, Pak, anak-anak. Ya, anak-anak kita harus diwariskan tradisi begitu, karena pada saat kita meninggal itu investasi mahal. Jadi investasi yang akan mengalir pada anak kita tuh bukan anak kita diberikan bisnis yang banyak, bukan, walaupun itu penting, ya, itu penting, tapi juga itu tadi salah satu. Yang terakhir, Bapak Ibu, yang terakhir kata Nabi yang akan menjadi dapat garansi perlindungan dari Allah itu adalah wa mut'imul ja'i'. Wa mut'imul ja'i' itu artinya orang yang berbagi makanan kepada orang yang lapar. Mungkin di antara bapak-bapak sih nggak adalah orang selapar orang yang di luar sana, kadang-kadang mau makan sekali aja susah itu, Pak. Insya Allah kita yang dalam masjid ini tidak separah orang-orang di luar. Tapi ketika Bapak datang kepada orang-orang yang tidak terbiasa makan, lalu diberi makan oleh kita dan dia bahagia, itulah yang membuat kita dapatkan perlindungan dari Allah di zona yang sangat sulit nanti di alam mahsyar. Maka mari kita sama-sama membiasakan diri berbagi kepada orang lain. Ya. Ada tadi pagi ibu-ibu yang nanya, Pak Ustadz, itu kan kalau kurban itu banyak orang yang datang rebutan daging. Nah itu saya bilang kearifan seorang panitia itu di situ, Pak.
Boleh jadi ada yang memang iseng, ada yang memang karena memang nggak terkontrol emosinya. Ada orang yang memang selama berbulan-bulan nggak pernah makan daging, Pak. Kesempatan makan dagingnya ketika ada kurban. Mungkin kita kan bisa tahu ya secara psikologis mana nih orang yang sangat betul-betul. Ada orang yang memang pengennya terus-menerus makan daging, ada orang yang tidak terbiasa makan daging. Ketika kita memberikan sesuatu pada orang lain, walaupun kita hanya sebagai panitia, apalagi kita langsung berkorban, lalu orang yang menerimanya bahagia dan senang dengan apa yang diberikan, surga banget itu, Pak. Bahkan dalam satu hadis, kata Nabi, man asbaha wa huwa yanmi nusratal mazlum. Kalau bahasa kitanya, barang siapa yang pagi-pagi menolong orang lain yang membutuhkan, yang teraniaya, dan memberikan kebutuhannya, maka kata Nabi, ka'ajri hajatin mabruratin, pahalanya sama seperti orang haji mabrur. Hebat sekali, Pak. Nah, kesimpulan ngaji kita malam ini, ya, ada 3 yang bisa menyebabkan kita mendapat perlindungan dari Allah berdasarkan hadis ini. Yang pertama adalah berwudu pada saat situasi sangat malas. Yang kedua, melangkahkan kaki ke masjid pada saat masih gelap. Dan yang ketiga, berbagi makanan kepada orang yang lapar. Ya, saya kira itu Bapak Ibu. Cukup ya, sudah azan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.